Hai, beberapa hari yang lalu ada orang yang mengajak saya untuk kerjasama mempromosikan cryptocurrency tertentu. Karena itu saya makin penasaran dengan yang namanya cryptocurrency ini. Dan saya mulai mencoba menggali lebih banyak dari berbagai sumber yang ada. Dan kemudian saya menyimpulkan beberapa hal yang perlu diketahui ketika mempertimbangkan untuk berinvestasi atau lebih tepatnya trading cryptocurrency. Yang pertama, creator atau pembuat cryptocurrency itu sendiri. Siapa pembuatnya? Apakah dia atau mereka adalah orang-orang yang kredibel, yang dapat dipercaya? Yang kedua, supply. Berapa banyak cryptocurrency yang dibuat? Berapa banyak yang sudah beredar? Nah, ini perlu juga kita ketahui supaya kita tahu mempertimbangkan ketika akan membeli atau trading cryptocurrency. Yang berikut adalah berapa nilainya di pasar atau bursa. Ya, ini sangat bervariasi. Yang paling tinggi adalah Bitcoin yang sudah mencapai lebih dari 50.000 dolar satu BTC. Tapi di sisi lain ada yang bahkan bernilai kurang dari Rp1. Faktor yang berikut yang perlu diperhatikan adalah bursa atau exchange yang melakukan trading cryptocurrency. Berapa banyak bursa yang memperjualbelikan cryptocurrency yang sedang kita pertimbangkan. Nah, sebagai catatan, bursa yang memperjualbelikan cryptocurrency tentu saja juga berupa bursa virtual. Jadi tidak ada kantor secara fisik, tapi hanya ada website atau platform istilahnya. Nah, di Indonesia yang saya tahu itu ada dua, yaitu Indodax dan Indox. Nah, kita bisa membeli dan menjual cryptocurrency di kedua bursa ini. Nah, sehubungan dengan bursa, juga ada masalah keamanan. Nah, perlu diketahui bahwa untuk bisa trading cryptocurrency, kita harus membuat e-wallet, yaitu dompet elektronik. Ada banyak website atau platform yang menawarkan e-wallet. Tetapi kita perlu mempertimbangkan seberapa aman e-wallet di platform-platform tersebut. Nah, ini sebetulnya merupakan salah satu masalah yang bisa dialami, yaitu ketika e-wallet dibobol oleh hacker, dia bisa mentransfer cryptocurrency yang ada di e-wallet kita ke e-wallet
atau alamat yang lain. Nah, hanya ini satu-satunya cara untuk bisa mencuri cryptocurrency. Karena itu soal keamanan e-wallet itu sangat penting. Dan yang tidak kalah penting adalah merchant, yaitu perusahaan atau lembaga yang menerima pembayaran dengan cryptocurrency. Kita perlu mempertimbangkan berapa banyak merchant yang menerima cryptocurrency yang sedang kita pertimbangkan itu sebagai alat pembayaran. Nah, tentu semakin banyak merchant yang menerima, akan semakin baik. Walaupun itu tidak selalu menjamin keuntungan menggunakan cryptocurrency tersebut. Nah, sebagai perbandingan, saya membandingkan Bitcoin yang merupakan cryptocurrency yang paling top dengan Leslar. Nah, memang pencipta Bitcoin, Satoshi Nakamoto, tidak dikenal orang karena itu nama samaran. Tetapi dia memiliki kredibilitas yang tinggi. Lalu supply Bitcoin dibatasi hanya 21 juta. Ini membuat Bitcoin itu sangat langka. Dan Bitcoin ini diperdagangkan di semua bursa yang ada di dunia, dan nilainya pun sudah sangat tinggi, yang saat ini lebih dari 50.000 dolar per Bitcoin. Nah, soal keamanan tentu masih tergantung pada e-wallet yang kita gunakan untuk menyimpan Bitcoin tersebut. Nah, tentang merchant, ketika saya telusuri, ada beberapa perusahaan besar yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran produk-produk perusahaan itu. Sebagai contoh, Microsoft, ya semua orang tahu ya, ini perusahaan software komputer yang terbesar. Lalu ada Home Depot yang menjual bahan-bahan bangunan dan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan rumah dan bangunan. Lalu ada Starbucks. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Starbucks? Ada Overstock. Nah, juga ada Tesla, ya, perusahaan mobilnya Elon Musk. Selain itu ada Regal Cinemas, GameStop, Jamba Juice, Baskin Robbins. Nah, itu yang perusahaan-perusahaan makanan. Lalu ada Subway. Nah, ini restoran yang cukup besar juga. Lalu ada Namecheap. Dan yang berikut itu adalah perusahaan-perusahaan yang khusus untuk mengakomodasi pemakaian Bitcoin di dalam transaksi. Mereka adalah Newegg, Purse.io, CoinCards,
Bitrefill, dan berbagai gift card services. Nah, cara kerjanya kalau dengan perusahaan-perusahaan yang terakhir ini, mereka tidak menjual produk, tetapi mereka membeli gift cards dari perusahaan-perusahaan yang menjual berbagai produk. Ada ribuan perusahaan atau toko yang menerima gift cards yang mereka keluarkan untuk membeli produk-produk mereka. Nah, Newegg, Purse.io, CoinCards, Bitrefill, dan perusahaan-perusahaan gift card service lainnya membeli gift card dari perusahaan-perusahaan atau toko-toko ini. Tentu dengan mata uang yang biasa. Tetapi mereka kemudian menjual kepada para pemilik Bitcoin dan menerima pembayaran dengan Bitcoin. Nah, orang yang membeli gift cards dari perusahaan-perusahaan seperti Newegg dan Purse.io ini bisa memakai gift cards untuk membeli produk-produk yang mereka inginkan. Bisa dikatakan secara tidak langsung mereka memungkinkan pemakaian Bitcoin untuk bertransaksi di ribuan perusahaan atau toko. Nah, kalau kita bandingkan dengan Leslar, ya memang Leslar masih sangat baru. Tetapi kita mau melihat faktor-faktor yang tersebut tadi. Kreatornya, ya, saya sendiri tidak bisa mengingat nama-nama mereka. Kalau kita lihat dari website Nomics yang mengulas tentang Leslar ini, ada 1 triliun Leslar. Jadi supply-nya itu ada 1 triliun. Ya, cukup banyak. Tetapi harga 1 Leslar itu kira-kira $100.000 atau ya kira-kira 0,2 rupiah. Ya, memang harganya sangat-sangat rendah. Lalu, waktu saya telusuri, Leslar hanya dijual di bursa PancakeSwap. Ini juga bursa yang tidak terlalu dikenal. Lalu soal keamanan Leslar ini, ya saya sendiri tidak tahu e-wallet mana yang mengakomodasi penyimpanan Leslar. Nah, yang paling membuat tanda tanya besar, di dalam website dikatakan bahwa Leslar hanya akan dipakai di Leslar Metaverse yang saat ini kelihatannya belum ada. Tidak ada bursa lain yang memperdagangkan Leslar dan tidak ada merchant yang menerima pembayaran dengan Leslar. Nah, ini tentu perlu menjadi pertimbangan
ketika Anda bermaksud membeli atau memperjualbelikan Tesla. Semoga informasi ini bisa membantu Anda untuk menjadi lebih cerdas ketika mempertimbangkan untuk masuk di dalam bisnis atau trading cryptocurrencies. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.